Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah dapat berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dan pemirsa yang dirahmati Allah, surat Al-Ikhlas atau dikenal dengan Kulhu termasuk surah pendek yang hampir semua umat Islam menghafalnya. Ayatnya yang pendek dan mudah diingat membuat surah Al-Ikhlas akan selalu dibaca setiap kali mendirikan sholat. Namun di balik ayatnya yang pendek, surat Al-Ikhlas memiliki tempat yang istimewa, karena melalui surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan tentang tauhid dan keesaannya. Lantas, apa saja keutamaan membaca surah Al-Ikhlas setiap hari? Berikut keutamaan membaca surah Al-Ikhlas setiap hari. Yang pertama, setara dengan sepertiga Al-Quran. Kandungan surah Al-Ikhlas sangat besar, yaitu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah yang jiwaku di sisinya, sesungguhnya surah Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran." Hadis riwayat Bukhari. Surat Al-Ikhlas memang mengandung nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggambarkan keesaan dan kebesaran Allah. Kandungan dalam surah Al-Ikhlas syarat dengan pesan tentang tauhid. Pertama, hanya Allah tempat bergantung. Kedua, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Yang ketiga, tidak ada yang setara dengannya. Menurut para ulama, membaca Al-Ikhlas sebanyak 3 kali setara dengan membaca seluruh Al-Quran. Abu Sa'id Al-Khudri menuturkan bahwa Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Apakah seseorang dari kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam?" Pertanyaan itu membuat para sahabat keberatan, sehingga mereka pun berkata, "Siapa di antara kami yang mampu melakukan hal itu, wahai Rasulullah?" Lalu Rasulullah bersabda, "Allahul Wahidus Shomad adalah sepertiga Al-Quran." Hadis riwayat Bukhari. Surah yang dimaksud adalah Al-Ikhlas. Dan yang kedua, mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca surat Al-Ikhlas dengan penuh penghayatan membuat seseorang dapat meresapi keberadaan Allah yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat bergantung dan tidak ada sekutu baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa siapa yang sangat gemar membaca surah Al-Ikhlas akan mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aisyah radhiyallahu an menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seseorang kepada sekelompok pasukan. Ketika orang itu menjadi imam dalam sholatnya, ia membaca dan mengakhiri bacaannya dengan Qul huwallahu ahad. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tanyalah ia, mengapa ia berbuat demikian?" Lalu mereka bertanya kepadanya, ia pun menjawab, "Karena surah ini mengandung sifat Ar-Rahman dan aku cinta untuk membaca surah ini." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Beritahu dia, sesungguhnya Allah pun mencintainya." Dan yang ketiga, menambah rezeki. Keutamaan membaca surah Al-Ikhlas juga untuk menambah rezeki.
Dalam riwayat Imam Tabrani dari Jarir bin Abdullah, Rasulullah bersabda, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, ketika memasuki rumahnya, maka kefakiran akan hilang dari penghuni rumah tersebut dan dari tetangganya. Dikisahkan juga sebuah riwayat dari Abu Musa Al-Madini dari Sal bin Sa'ad, dahulu ada seseorang mengadu pada Rasulullah mengenai kefakiran dan kesulitan ekonominya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, jika kamu masuk rumah, ucapkanlah salam jika ada seseorang di dalamnya. Jika tidak ada seseorang, maka ucapkanlah salam padaku dan bacalah Qul huwallahu ahad 1 kali. Orang itu mengerjakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lama pun Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepadanya hingga melimpah kepada tetangganya. Dan yang keempat, menjadikan seseorang masuk surga. Keutamaan surah Al-Ikhlas yang keempat adalah jika dibaca dengan sungguh-sungguh bisa menjadi penyebab seseorang masuk surga. Dituturkan Abu Hurairah, suatu hari ia sedang bersama Rasulullah, lalu beliau mendengar seseorang membaca surah Al-Ikhlas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah wajib. Abu Hurairah bertanya, apa yang wajib? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah wajib baginya surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Surah Al-Ikhlas jika dibaca bersama surat An-Nas dan Al-Falaq memiliki keutamaan, akan menjadi pelindung manusia atas seizin Allah. Keutamaan ini diajarkan oleh Rasulullah, dituturkan oleh Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang berlindung dari segala keburukan seperti orang-orang yang berlindung dengannya. 3 surah tersebut. Hadis riwayat An-Nasa'i. Bahkan surah Al-Ikhlas, An-Nas dan Al-Falaq saat dibaca bersamaan bisa melindungi dengan izin Allah saat manusia sedang tidur. Dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa membaca ketiga surah tersebut sebelum tidur. Sesungguhnya apabila Rasulullah ingin merebahkan tubuhnya tidur di tempat tidurnya setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, kemudian beliau sedikit meludah padanya sambil membaca surah Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian setelah itu beliau mengusapkan kedua telapak tangannya ke seluruh tubuhnya yang dapat beliau jangkau. Beliau memulainya dari kepalanya, wajahnya, dan bagian depan tubuhnya. Beliau melakukannya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang kelima, menjadi sebab dikabulkannya doa. Setiap manusia selalu punya keinginan dan cita-cita dan memanjatkan dalam sebuah doa. Jika ingin doa tersebut dikabulkan, maka saat berdoa dahulukanlah dengan membaca surah Al-Ikhlas. Hadis tentang keutamaan surah Al-Ikhlas ini dituturkan Buraidah bin Al-Qusayb Al-Aslami radhiyallahu an. Sesungguhnya Rasulullah mendengar seseorang berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu bahwa diriku bersaksi sesungguhnya Engkau adalah Allah yang tidak ada Allah yang hak disembah kecuali Engkau yang Maha Esa, yang bergantung kepadamu segala sesuatu yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan,
dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh dirimu telah meminta kepada Allah dengan namanya, yang jika ia dimintai dengannya pasti akan memberi, dan jika ia diseru dengannya pasti akan mengabulkannya. Hadis riwayat Abu Daud. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.